Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur kalau sore hari ini kami bisa bersama-sama bertemu di dalam persekutuan doa secara online. Terima kasih segala kesibukan yang Tuhan sudah berikan, segala keadaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga pada sore hari ini kami bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa secara online. Kami mau belajar akan sama-sama akan firman Tuhan. Kami mau bersama-sama mendukung persekutuan doa ini secara sungguh di dalam Tuhan. Kami mau mendukung pelayanan doa di gereja kami. Kami menyerahkan waktu yang singkat dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian yang menjadi doa dan ucapan syukur kita bersama. Mari kita dengarkan bersama.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Terlebih dulu kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami bersama-sama berkumpul dalam satu persekutuan online, persekutuan doa secara online. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau belajarkan firman Tuhan dengan sungguh untuk kami lakukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hari ini akan memberikan satu topik tema bagaimana mengatasi kemarahan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Yunus 1 ayat pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakannya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar dari seorang Yunus bagaimana mengatasi kemarahan. Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu, bolehkah kita marah? Kalau pada porsinya mungkin boleh. Yunus marah. Apakah dia sudah tepat marahnya kepada Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita ingat, Tuhan Yesus juga pernah marah waktu di Bait Allah. Kalau kita lihat bersama-sama, Tuhan Yesus sangat tepat marahnya pada waktu itu, karena Bait Allah, gereja Tuhan, dibuat pasar. Makanya Tuhan marah-marah. Bagaimana dengan Yunus? Bapak Ibu, firman Tuhan pada Yunus untuk Yunus pergi ke Niniwe, mengabarkan firman atau mengingatkan orang-orang Niniwe supaya bertobat karena kejahatannya sudah didengar oleh Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia malah pergi ke Tarsis, bertolak belakang dengan kota Niniwe. Jadi kalau Niniwe di timur, ini di barat, malah menjauh dari perintah Tuhan. Lalu dia naik kapal yang besar, dia berlayar ke Tarsis. Akhirnya Tuhan memberikan badai, gelombang dan segala macam. Sampai di kapal itu terjadi keributan. Ternyata Yunusnya tidur di bawahnya kapal. Bapak Ibu akhirnya dibangunkan oleh pemimpin kapal itu mungkin. Terus kemudian diingatkan, apakah kamu tidak berdoa kepada Tuhanmu? Tidak takut matikah kau? Akhirnya Tuhan ingat dan dia minta ampun kepada orang itu. Dia ngomong, ya saya yang bersalah sampai kapal ini kena badai. Diundilah akhirnya ketepatan Yunus yang dibuang dari kapal itu supaya kapal ini bisa reda. Setelah dibuang, kapalnya akan benar-benar reda sampai orang-orang yang di kapal bertobat semua karena Allahnya Yunus. Apa yang terjadi setelah dibuang? Dia dimakan oleh ikan yang besar. Kalau di ayat 1 pasal yang kedua, pasal 1 ayat yang ke-17 di situ dibacakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dia bertobat minta ampun sama Tuhan dan menangis. Kalau saya bacakan di ayat pasal 2 ayat yang pertama. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suara. Bapak Ibu, setelah perbuatannya salah, dia minta ampun sama Tuhan. Di mana letak kemarahan seorang Yunus? Yunus marah kalau
Dia disuruh ke Niniwe mengingatkan orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe adalah musuh-musuhnya dari orang-orang Israel. Dia marah kalau dia mengingatkan orang-orang Niniwe sampai dia bertobat, maka dia marah. Kenapa nggak dihukum saja orang-orang Niniwe? Karena dia sudah jahat. Mereka melakukan yang tidak benar, tidak patuh kepada Tuhan dan segala macamnya. Dia marah. Akhirnya dia malah lari dari perintah Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Niniwe. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Setelah dia dilempar ke daratan oleh ikan itu, akhirnya dia difirmankan Tuhan, berangkat lagi ke Niniwe, ingatkan mereka. Akhirnya dia berjalan beberapa hari lamanya untuk menuju ke Niniwe. Diingatkan orang-orang Niniwe, 40 hari lagi kau akan ditunggang balikan, akan dimusnahkan. Orang-orang Niniwe dengan respon yang sangat baik kan firman yang diberikan oleh seorang Yunus, akhirnya mereka bertobat, mereka bergabung, mereka berpuasa sampai binatang disuruh tidak makan untuk berpuasa. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat mereka benar-benar bertobat, dan Tuhan tidak jadi menunggang balikan Niniwe. Benar-benar Tuhan mau ampuni mereka. Ada 120.000 orang di sana. Yang terjadi setelah Yunus mengingatkan orang-orang Niniwe, dia berangkat ke satu bukit, dia melihat apa yang terjadi selama 40 hari. Dia kemah di satu bukit, ada satu pohon jarak yang tumbuh gitu ya, melindungi, menopang supaya dia dinginan. Besoknya tumbuhan ini mati. Dia marah-marah lagi Yunus. Marah-marah kepada Tuhan atau marah-marah kepada pohon jarak itu, kita kurang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita tepat marah-marah dalam keadaan-keadaan yang sekarang ini? Kita tidak tepat marah-marah, mesti tahu dulu nih, apa yang buat kita marah, alasannya apa yang membuat kita marah. Yunus ini tidak tepat Bapak Ibu. Dia mengingatkan orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe malah diselamatkan, dia malah marah-marah kepada Tuhan. Pohon jarak yang tidak menanam, Yunus tidak menanam, dalam sehari dia mati, dia marah-marah lagi kepada Tuhan. Ini kebiasaan kita sih, marah-marah. Kalau kita berapa hari sekali ya marah-marah Bapak Ibu? Mari kita belajar dari Yunus. Tuhan mengingatkan kepada Yunus, kamu tidak ikut nanam, tidak ikut tanam pohon jarak itu, dia mati, kamu yang marah-marah. Apakah Tuhan tidak menyayangkan? Maksudnya Tuhan ngomong sama dia, apakah aku tidak menyayangkan 120.000 orang dan ternak-ternaknya? 120.000 orang Niniwe diselamatkan. Tidak menyayangkankah mereka? Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita belajar hidup tidak marah-marah tanpa alasan yang tepat. Belajar dari seorang Yunus, mentaati perintah Tuhan, jangan menentang perintah Tuhan. Mari di bulan Desember ini kita rasakan sukacita yang damai yang kita rasakan, karena ini adalah bulan-bulan Natal. Kita merasakan Natal dan sukacita bersama dengan Tuhan. Belajar mengendalikan hidup kita supaya kita tidak marah-marah tanpa alasan. Jangan seperti Yunus yang marah-marah tidak jelas, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terus kita belajar akan kehidupan anak-anak Tuhan yang berkenan. Jangan marah tanpa alasan yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan setiap kami melalui firman Tuhan hari ini, sore hari ini. Bagaimana Yunus yang tidak taat kepada Tuhan, yang malah marah-marah kepada Tuhan untuk apa yang diperintahkan Tuhan. Kami mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, terus taat dan patuh akan perintah Tuhan. Melakukan hal-hal yang tepat, tidak marah tanpa alasan. Mari Tuhan, berikan pelajaran buat kami semua untuk kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Chan Simdiang, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cayanto, Ibu Isa, Ibu Suratman, Ibu Ari Mandang, Ibu Ibnu, Ibu Yeni, Ibu dari Ibu Virgo, Ibu Biantoro, Bapak Erwan, dan jemaat kita yang sedang hamil,
Saudari Ivana Jin, Ibu Ivana Jin, anak dari Ibu Rosa. Dan juga kita mendoakan untuk jemaat kita yang lanjut usia. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa yang sudah saya sampaikan. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini kami bersama-sama duduk diam, bersama-sama berdoa dan mendoakan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Tak lupa kami hari ini ingat akan beberapa jemaat kami yang sudah kami sebutkan, yang dalam keadaan sakit, mengalami penyakit. Biarlah Tuhan tolong dan jamah mereka semua, dengan pergumulan mereka satu demi satu, dengan obat-obatan yang dikonsumsi maupun pemeriksaan dokter ataupun rumah sakit yang sudah dijalani setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan menilik satu demi satu setiap jemaat-Mu, pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi, kesehatan dan sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan mau menjamah dan memulihkan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Biarlah Tuhan melalui makanan, melalui minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan pulihkan kembali. Karena Tuhan adalah dokter daripada segala dokter, yang mampu menyembuhkan, yang mampu menuntaskan segala sakit penyakit yang ada. Dan berikan sukacita kepada mereka di saat mengalami sakit. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengharapkan pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri, yang mampu, yang dokter daripada sekolah dokter, yang terus bisa memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu. Kami juga mendoakan untuk Ibu Jin yang saat ini dalam keadaan hamil. Biarlah Tuhan juga jamah dan pulihkan, berikan kesehatan, kekuatan, baik anak maupun ibu yang mengandung. Sehingga pada saat lahir nanti, dilahirkan bayi yang sehat dan ibu tetap sehat pula. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan sepenuhnya. Kami juga mengingat untuk jemaat kami yang lanjut usia, yang mungkin tidak kami sebutkan satu demi satu, tapi cukup banyak jemaat kami yang lanjut usia. Tuhan, di tengah-tengah lanjut usia yang 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, atau bahkan 80 tahun ke atas, biarlah Tuhan hari demi hari jemaat-Mu yang lanjut usia tetap berharap dan terus bersandar kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan, tetap mendengar akan firman Tuhan. Dan terlebih lagi kalau mereka mampu dan kuat, bisa hadir dalam setiap ibadah-ibadah kegiatan di dalam gereja maupun kebaktian online. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu, berikan semangat, berikan sukacita di tengah usia lanjut, masih bersukacita hidup di dalam Tuhan. Berikan kesehatan untuk mereka semua yang sudah kami doakan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pokok doa yang kedua. Kita bersama-sama berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kita bersama-sama berdoa untuk sekolah kita. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sampai saat ini sudah memimpin sekolah kami kurang lebih 20 tahun lebih. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Tuhan sudah memimpin gereja kami memiliki sekolah, mengembangkan pekerjaan Tuhan, penginjilan Tuhan, dan menyebarkan nama Tuhan melalui Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami bersyukur Tuhan dengan jenjang yang sudah dimiliki saat ini, mulai dari TK, playgroup, SD, dan bahkan SMP. Kasih dan anugerah Tuhan memampukan setiap kami benar-benar bekerja sama dengan baik antara yayasan, antara koordinator, kepala sekolah, dan juga guru-guru yang ada maupun staf pengajar yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Ini semua adalah anugerah dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami juga mendoakan untuk segala kebutuhan operasional yang kami butuhkan di sekolah, yang tidak kecil tapi cukup terus menjadi bahan pikiran dan renungan buat doa kami. Kami memerlukan pertolongan dan tangan daripada Tuhan sendiri yang terus memimpin sekolah ini ke depannya nantinya. Kami membutuhkan kelas-kelas yang baru untuk tahun-tahun yang mendatang, untuk tahun ajaran 2023-2024. Kami masih memerlukan 2 atau 3 ruang kelas lagi. Tuhan, kami berharap kami bisa membangun untuk kedepannya nanti. Tuhan, kirim orang-orang yang mencintai Tuhan. Tuhan, kirim orang-orang yang mau pekerjaan Tuhan bisa terus berlangsung di Sekolah Kristen Pelita Kasih.
Tuhan hantarkan orang-orang yang rindu memberikan persembahan. Kami masih membutuhkan banyak yang harus kami kerjakan. Tuhan tolong untuk setiap gaji guru yang ada, setiap karyawan yang ada, dan semua operasional kebutuhan dalam beberapa bulan ke depan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang mengasihi kami. Kurang lebih dalam tiap bulan yang harus kami usahakan adalah 15-20 juta untuk operasional sekolah yang masih kurang, yang masih defisit. Untuk pembangunan sekolah kelas 2-3 ruang kelas di tahun-tahun mendatang, kami membutuhkan kurang lebih hampir 1 M. Tuhan tolong kami menyerahkan semua kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah koordinator, yayasan, dan semua yang mau berpikir bersama-sama tim pembangunan untuk benar-benar memikirkan dan mendoakan hal ini. Biarlah Tuhan mau pakai sekolah Kristen Pelita Kasih menjadi berkat di Kota Lawang secara khusus dan pada umumnya di sekitarnya. Kami rindu untuk setiap guru-guru yang ada, biarlah bersatu padu melayani Tuhan dengan sungguh. Mereka terus dibentuk menjadi guru-guru yang mencintai Tuhan, menjadi guru-guru yang loyal, menjadi guru-guru yang terus mau berjuang pendidikan untuk di daerah Lawang. Kami juga menyerahkan untuk kepala sekolah yang ada, koordinator yang ada, dan juga yayasan yang sudah bergelut memikirkan bagaimana perkembangan sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan tolong setiap personel pelayanan yang ada, sehingga mereka benar-benar memikirkan perkembangan sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami juga bersyukur Tuhan berikan jemaat yang setia mendukung, berikan majelis-majelis gereja yang terus mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan, biarlah sekolah Kristen Pelita Kasih dengan segala kesibukan, dengan segala problematikanya, biarlah Tuhan mencukupkan adanya, sehingga sekolah Kristen Pelita Kasih terus Tuhan peliharakan dan terus menjadi berkat di Lawang. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kami kalau kami keliru dalam mengambil keputusan. Pimpin sekolah ini Tuhan menjadi berkat untuk seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa berikutnya kita bersama-sama mendoakan untuk majelis gereja, pengurus-pengurus komisi, dan juga hamba Tuhan gereja, dan juga program gereja untuk tahun-tahun mendatang. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, saat ini kami berdoa bersama-sama untuk kepengurusan gereja kami yang kami cintai. Kami berdoa mulai dari pengurus-pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus remaja, PRK, anak-anak terang, juga pengurus pemuda, persekutuan pemuda dewasa, Ebenezer, dan juga komisi-komisi yang lainnya. Kami berdoa untuk komisi diakonia, kami berdoa untuk komisi PW Deborah, kami berdoa untuk komisi pos PI yang ada di gereja kami, di pos PI Donomulyo. Biarlah Tuhan seluruh personel pelayanan yang ada di gereja kami bersama-sama bisa menekuni dengan sungguh akan pelayanan di komisi-komisi mereka masing-masing. Tuhan pimpin untuk guru-guru sekolah minggu yang terus melayani sekolah minggu. Di sini adalah tempat anak-anak sekolah minggu dididik secara rohani. Kebutuhan mereka dalam firman Tuhan sejak kecil, mereka dikenakan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap guru sekolah minggu dengan sungguh-sungguh mau mengajar karena Tuhan mampukan. Dan Tuhan berikan hati mereka dengan sungguh-sungguh melayani dengan sungguh, dengan penuh dedikasi yang baik. Tuhan, kami juga mendoakan saat ini untuk pengurus-pengurus di komisi yang lain, pengurus remaja di persekutuan remaja, dan juga hamba Tuhan yang menangani komisi remaja. Kami berdoa agar komisi remaja saat ini setelah dari sekolah minggu dikirim ke komisi remaja. Biarlah di komisi remaja anak-anak sekolah minggu bisa benar-benar dididik kerohanian lebih tinggi lagi. Mereka belajar akan lebih baik lagi untuk hal-hal yang bersifat rohani. Kami juga mendoakan untuk pengurus-pengurus remaja yang saat ini ada. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk belajar akan memimpin, belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana mengatur kebaktian-kebaktian di dalam gereja dan di dalam persekutuan mereka. Kami mendoakan juga untuk penginjil Romli yang mengatur, yang memimpin, yang mengelola, dan juga mengkoordinasikan
sehingga komisi remaja bisa berjalan dengan baik dan setiap anggota mendapatkan berkat adanya. Kami juga mendoakan untuk komisi PW Deborah yang saat ini ada. Tuhan pimpin setiap pengurus komisi yang ada. Tuhan pimpin juga majelis yang menangani dan juga penginjil Rahayu yang membantu pelayanan di komisi PW Deborah. Tuhan pakai setiap anggota, seluruh anggota yang setiap hari hadir hari Selasa. Mereka belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai komisi PW Deborah ini menjadi berkat buat guru-guru masing-masing. Mereka bisa sharing bersama-sama. Mereka bisa saling mendoakan. Mereka bisa saling mendukung di antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Kami juga mendoakan untuk komisi PPD, Pemuda Dewasa yang saat ini ada di Ebenezer. Biar Tuhan pakai persiapkan untuk komisi ini menjadi komisi yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa-masa mendatang. Tuhan pakai pengurus yang ada yang saat ini dan juga penginjil Romli yang juga membantu pelayanan di PPD Ebenezer. Supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Supaya mereka belajar akan kehidupan sehari-hari yang ada, dikonekkan dengan firman Tuhan, sehingga mereka semua belajarkan firman Tuhan dengan sungguh dan dapat dipraktekkan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga mendoakan untuk komisi diakonia di gereja kami. Biarlah Tuhan memperhatikan setiap komisi yang ada ini, komisi diakonia, Bu Hira dan juga tim, benar-benar memikirkan bagaimana perkembangan diakonia di gereja kami. Kebutuhan dari setiap jemaat yang kurang mampu untuk beras, untuk bahan pokok lainnya, untuk tunjangan kedokteran dan segala macamnya. Kalau mungkin untuk di sekolah, untuk murid-murid yang perlu didukung dalam hal SPP ataupun dukungan-dukungan yang lainnya. Biarlah pakai pengurus diakonia benar-benar teliti, benar-benar mau memperhatikan setiap jemaatku yang ada. Sehingga proses diakonia, pemeliharaan diakonia begitu baik bisa berjalan di gereja kami. Kami juga mendoakan untuk pos PI Donomulyo yang saat ini ada Tuhan. Tuhan pakai penginjil Stefanus dan keluarga yang mengembangkan pos PI di Donomulyo. Terus pakai hambamu ini bisa terus mengelola dengan baik pos PI Donomulyo. Dan ke depan Tuhan kami merencanakan akan membangun sebuah gereja dan juga tanah yang sudah dibeli meskipun masih dicicil. Biarlah kasih anugerah Tuhan memampukan setiap pengurus yang ada, majelis gereja Lawang mendukung sehingga benar-benar gereja pos PI Donomulyo bisa terwujud adanya. Tuhan, kami juga mendoakan untuk para majelis yang ada di gereja kami, baik dari ketua, sekretaris, dan komisi-komisi yang memegang komisi yang lainnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan memampukan setiap majelisnya dengan sungguh-sungguh memikirkan bagaimana pertumbuhan gereja, perkembangan gereja, dan pertumbuhan dari kerohanian dari setiap jemaat. Berikan kesehatan, kekuatan untuk para majelis yang ada, berikut keluarganya, berikut anak-anaknya. Mereka semua bersama-sama mau mendukung di dalam pelayanan di gereja kami. Kami menyerahkan pekerjaan mereka, kami menyerahkan kesehatan mereka, supaya setiap para majelis dan keluarga benar-benar Tuhan topang dengan kekuatan yang penuh daripada Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan terus memampukan setiap majelismu melayani dengan sungguh, melayani dengan setia, melayani dengan dedikasi yang tinggi, karena Tuhan yang memampukan. Tuhan, inilah seruan doa kami untuk setiap pengurus gereja kami. Bila kasih anugerah Tuhan memampukan setiap pengurus-pengurus gereja kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita di pokok doa yang terakhir. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendoakan untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai bersama, dengan segala pergumulan dan problemnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami bisa bersama-sama mendukung di dalam doa untuk negara kami yang kami cintai, negara Indonesia. Tuhan, kami mendoakan untuk para pemimpin negara kami, untuk presiden dan wakil presiden, untuk Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin, dan juga jajaran menteri-menterinya yang saat ini bekerja untuk negara dan bangsa kami yang kami cintai. Tuhan, segala pergumulan di negara kami yang saat ini kami alami, baik itu pandemi COVID, baik itu krisis di dalam kehidupan ekonomi, secara khusus tahun 2023 yang beberapa kali diingatkan oleh pemerintah bahwa masa-masa yang gelap. Tuhan, kami tetap mendoakan untuk bangsa dan negara yang kami cintai.
Kami secara khusus mendoakan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka terus kuat, terus menjalani memimpin negara kami yang kami cintai dengan takut dan patuh akan Tuhan. Mereka benar-benar mau bekerja untuk rakyat. Mereka mau benar-benar mendoakan untuk rakyat Indonesia dan secara keseluruhan. Tuhan pakai pemimpin yang ada saat ini. Biarlah mereka sadar dan tahu bagaimana tanggung jawab yang benar memelihara bangsa ini supaya terus ke depan bisa lebih maju, bisa lebih kuat adanya. Tuhan, saat ini kami juga mendoakan untuk tahun 2024 nanti akan ada pemilu 2024 untuk memilih presiden dan juga anggota-anggota DPR. Pemilu serentak. Biarlah Tuhan persiapkan setiap parpol-parpol yang ada, persiapkan setiap pemimpin bangsa kami yang ada untuk benar-benar mengawal, memimpin supaya pergantian pemerintah nantinya bisa berjalan dengan baik. Tidak ada kontok-kontokan, tidak ada perselisihan-perselisihan yang berarti di antara partai politik maupun masyarakat yang ada. Sehingga pada saatnya nanti tahun 2024 akan dipilih pemimpin yang baru, yang tetap takut akan Tuhan, yang tetap mementingkan rakyatnya di dalam memimpin. Tuhan, kami juga mendoakan untuk saat ini pandemi yang saat ini sampai saat ini masih terjadi dan mungkin masih pada akhir-akhir daripada pandemi ini. Biarlah Tuhan pakai setiap tenaga kesehatan yang ada, setiap menteri-menteri kesehatan ataupun menteri-menteri yang lainnya yang berkoordinasi supaya pandemi COVID bisa dilewati dengan baik dan rakyat Indonesia bisa benar-benar sehat dan kuat adanya untuk di masa-masa yang mendatang. Kami juga mendoakan untuk kondisi politik, ekonomi, dan juga kebangsaan daripada negara kami yang kami cintai. Tuhan, tolong setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, setiap pemimpin-pemimpin partai politik, benar-benar memikirkan bagaimana kepentingan rakyat Indonesia adanya, sehingga Indonesia bisa melewati krisis demi krisis multidimensi. Indonesia bisa melewati menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang maju, negara yang maju, negara yang makmur adanya. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin bangsa kami, supaya Indonesia terus Tuhan jaga dan peliharakan, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Tuhan, kami telah berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa yang sudah kami sampaikan. Biarlah apa yang kami doakan bersama, apa yang kami gumulin bersama, apa yang bersama-sama kami doakan, biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Pada waktunya dan tepat pada saatnya, Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala seruan doa yang sudah kami sampaikan, biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus memimpin kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami yang kami cinta. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mengikuti persekutuan doa secara online. Terima kasih. Biarlah Tuhan yang terus memiliki kerinduan buat kami, kita semua sebagai jemaat Tuhan, untuk saling mendoakan, untuk saling mendukung di dalam pelayanan doa dan pelayanan gereja kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.